warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna binuril fahmi wa akrimna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mamang alumni, para ustadz, sebelum kita mulai kajian kitab Bidayatul Hidayah, seperti biasa, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama, kita hadiahkan untuk penyusun kitab ini, Al-Imamul Ghazali, dan yang kedua kita niatkan untuk guru kita, Al-Maghfurlah, memakai Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Mikarta. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Al-Imamul Ghazali Ustadzina memakai Ahmad Zaini Dahlan bin Mikarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Summa da'u ba'da dzalika. Kemudian berdoalah engkau ba'da dzalika setelah itu, setelah rangkaian doa sebelumnya ya. Bil jawami'il kawamili. Bil jawami'il kawamili dengan doa-doa yang sempurna. Jawami'il kawamil bi kawamil adiyah, dengan doa-doa yang sempurna. Wahiyya, yaitu mimma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ridwanullahi 'alaiha. Yaitu doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridho kepada beliau. Siapa Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah istri yang dinikahi kedua sepeninggal Sayyidah Khadijah. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah, tidak berapa lama atas penawaran dari seorang sahabiyah Khawlah, beliau disarankan untuk menikah kembali. Maka perempuan yang pertama dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Saudah binti Zum'ah. Ada yang mengatakan Saudah binti Zam'ah. Kemudian 3 tahun setelah itu barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang datang lewat mimpi beliau. Beliau mimpi 3 kali berturut-turut didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa, kalau sekarang foto mungkin ya, gambar Sayyidah Aisyah dalam sebuah lembaran yang terbuat dari kain sutra, dan Jibril mengatakan ini adalah istrimu. Nah, tepat pada tahun ke-1 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari istri beliau yang bernama Sayyidah Ummu Rumman. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq memiliki 2 istri.
Nah, kemudian Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasul dalam satu riwayat usia 6 tahun. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan 7 tahun. Namun beliau mulai diajak berumah tangga satu rumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 9 tahun. Sayyidah Aisyah adalah seorang istri yang sangat cerdas. Ada 2.210 hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 54 hadis diantaranya ada di dalam kitab Imam Bukhari dan 68 hadis diantaranya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau para santri, para mamang alumni sekalian ingin lebih jelas tentang siapa saja istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biografinya seperti apa, bisa dilihat di kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kitab karya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Fakul, maka berdoalah. Kita lanjutkan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu, minal khairi, daripada kebaikan, kullihi, seluruhnya, aji. Halo, Mang. Tidak dengar, Mang. Halo, Mang. Tidak mendengar. Tidak kedengaran, Mang. Lepas itunya kali, mikrofonnya. Ulangi lagi, kedengaran. Halo, tidak kedengaran, Mang. Ya connect mungkin Pak itu. Iya, Ya, makanya. connect. Kita lanjutkan. Ya, Ya, mohon maaf nih. ya. Ya. Wa a'udzubika minasyarri, dan aku memohon lindungan kepadamu, minasyarri, dari keburukan atau kejahatan, kullihi, seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, dunianya dan akhiratnya, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Wa as'alukal jannata, dan aku memohon surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin au i'tiqadin, dan ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang mendekatkan kepadanya. Ya. Jadi ini model kalimat seperti ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi minnya min bayaniyah, maka yang dimaksud dengan ma itu adalah qaulin au amalin au i'tiqadin. Aku memohon kepadamu akan surga dan ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang mendekatkan kepadanya, pada surga. Nah, ini redaksinya berbeda. Ketika kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, itu menggunakan waw, min qaulin wa amalin wa i'tiqadin. Dan di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ditambah wa niyatin, dan menggunakan kalimat fi'il mudhari ya, wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa a'udzubika, dan aku memohon lindungan kepadamu, minan nari, dari neraka, wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin au i'tiqadin, dan ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang mendekatkan diri kepada neraka. Wa as'aluka min khairin, dan aku memohon kepadamu, min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dari kebaikan yang diminta oleh hambamu, nabimu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'izuka, dan aku memohon lindungan kepadamu,
mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang telah meminta lindungan oleh hambamu, nabimu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, wa ma qadaita li min amrin. Dan urusan yang telah engkau tetapkan bagiku, faj'al akibatahu rasyada. Maka jadikanlah akhir kesudahan dari urusan tersebut rasyada, baik, bermakna khairan. Ay faj'al fi amri khairan. Dan jadikanlah urusanku itu baik. Tsumma da'u, kemudian berdoalah, bima ausobihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha, dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau anak kelima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, baru Sayyidah Fatimah yang kelima. Kenapa Nabi menamai Sayyidah Fatimah dengan nama Fatimah? Fatimah itu dalam bahasa Arab muradifnya atau sinonimnya sama dengan kata mamnu'ah. Orang yang sudah tersapih kalau habis menyusui. Atau orang yang tercegah. Kenapa Fatimah dinamai Fatimah? Ada dalam hadis marfu', li'annallaha yamna'uha wa dzurriyyataha minan nar. Karena Allah hendak mengharamkannya dan keturunan-keturunannya dari api neraka. Nah, ini pernah jadi perdebatan di kalangan para ulama dan dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dhalamnya. Para ulama mempertanyakan, kenapa keturunan Sayyidah Fatimah tidak masuk neraka, seolah-olah dimaksum, dijamin dari terpelihara dari perbuatan dosa. Dikatakan oleh Syekh Nawawi tidak. Yang dimaksum itu hanya para nabi, para rasul. Selain para nabi dan para rasul, itu tidak dimaksum. Dimaksum itu artinya terpelihara dari perbuatan dosa. Kalau para wali itu mahfuz, terpelihara. Gitu ya. Bahasanya beda, ada maksum, ada mahfuz. Nah, kenapa? Karena dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ini sebelumnya sudah pernah dijelaskan, bahwa zurriyahnya Rasulullah dari Sayyidah Fatimah mendapatkan jaminan taubat sebelum wafatnya. Nah, itu Fatimah, Sayyidah Fatimah memiliki 5 anak. Ya. Ada perempuan 2, laki-laki 3. Yang paling tua Zainab. Setelah itu Hasan, setelah itu Husain, setelah itu Muhsin. Namun Sayyid Muhsin ini meninggal pada saat usia anak-anak. Setelah itu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini yang dinikahi oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wakul, dan berdoalah. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, ya Qayyumu yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu astaghitsu. Aku memohon pertolongan. La takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan aku ila nafsi kepada diriku, kepada nafsuku. Wala ila ahadin min khalqika. Dan jangan pula engkau serahkan kepada salah seorang pun di antara makhlukmu. Tarfata ainin, walau sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan perbaikilah seluruh keadaanku seluruhnya. Summakul. Kemudian berdoalah maqalahu Isa, sebagaimana doanya Nabi Isa alaihissalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi menemui Nabi Isa pada saat peristiwa Mi'raj. Ya, dalam kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ya Allah, inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu. Sesungguhnya aku tidak mampu menolak apa yang tidak aku senangi. Ya, asbaha yusbihu itu saudaranya kana yakunu. Ya, kalau kita ngaji bab kana wa akhwatuha, nah diantaranya itu saudaranya asbaha. Jadi jangan diterjemahkan berpagi-pagi. Sekali lagi, inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu. Sesungguhnya aku tidak mampu menolak apa yang aku tidak senangi. Wala amliku naf'a ma arju. Dan aku tidak mampu memberikan manfaat apa yang aku harapkan. Wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi. Dan jadilah urusanku seluruhnya di tangan orang lain, di tangan selainku. Wa asbahtu murtahanan bi amali. Dan aku meremehkan amal-amalanku, perbuatan-perbuatanku. Fala faqiro afqaru minni. Maka tidak ada yang membutuhkan yang lebih butuh ketimbang aku. Allahumma ya Allah, la tusmit bi aduwi. La tusmit itu bermakna la taj'al farahan bi aduwi. Ya, jangan engkau berikan kegembiraan terhadap musuhku atas ujian yang menimpa diriku. Gitu ya. Jangan engkau berikan kegembiraan terhadap musuhku atas ujian yang menimpa diriku. Wala tasu bi sadiqi. Ay wala taj'al hazanan bi sadiqi. Jangan engkau jadikan kesedihan terhadap teman-temanku, terhadap temanku ya. Jangan engkau berikan kesedihan terhadap temanku atas musibah yang menimpa diriku. Itu terjemahnya. Wala taj'al musibati fi dini. Dan janganlah engkau jadikan musibah terhadap agamaku. Wala taj'alid dunya akbaru hammi. Jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-citaku yang terbesar, tujuan akhir cita-citaku. Wala mablagha ilmi, dan tujuan akhir ilmuku. Wala tusallit alayya man la yarhamuni. Janganlah engkau kuasakan aku kepada orang yang tidak menyayangiku. Wala tusallit alayya, dan janganlah engkau kuasakan aku man la yarhamuni, terhadap orang yang tidak menyayangiku. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkait yang terakhir ya, yang tusallit alayya man la yarhamuni, ada hadis populer Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, sayati ala ummati nafarun, redaksinya ada yang nafarun, ada yang firqotun, yafirruna minal ulama. Akan datang nanti satu generasi setelah aku, sekelompok orang yang menjauhkan diri dari para ulama. Fayabtaliyahumullahu bithalasati khisalin. Maka Allah menguji mereka ya dengan 3 macam ujian, dengan 3 macam cobaan. Yang pertama, tunzaul barakatu min umrihim. Dalam riwayat lain, tunzaul barakatu min kasbihim. Dicabut keberkahan umurnya atau dicabut keberkahan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, bukannya semakin dekat kepada Allah,
malah semakin jauh. Semakin makmur usahanya, bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, malah justru semakin menjerumuskan dia ke dalam jurang maksiat. Itu ujian yang pertama yang diberikan oleh Allah. Tidak ada keberkahan dalam umurnya dan usahanya. Kemudian yang kedua, wa yusallituhumullahu ala sultanin dzalimin. Ini Allah akan mengkuasakan dirinya kepada penguasa yang zalim. Maka jangan salahkan kita, jangan salahkan penguasa ketika kita mendapatkan penguasa yang menurut kita dalam tanda kutip zalim. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita menjauhi para ulama sehingga Allah memberikan penguasa yang zalim. Jadi hati-hati kita menata hati kita ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan seperti ini. Man aroda ayyuhtamalahu bil husna fal yuhsin dzannahu. Siapa saja yang ingin ditutup akhir kesudahannya dalam keadaan baik atau husnul khotimah, ini kuncinya, fal yuhsin dzannahu, maka hendaklah dia berbaik sangka kepada siapapun, apalagi terhadap orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat Abu Sufyan menyatakan keislamannya detik-detik sebelum Fathul Mekkah ya, maka Sayyidina Umar sempat mempertanyakan, curhatlah beliau kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, lihatlah Abu Sufyan, dia menyatakan keislamannya, jangan-jangan karena takut atau dia ingin mengambil keuntungan, karena dia seorang saudagar. Maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan begitu wahai Umar, tetaplah kita berhusnudzon. Hanya Allah yang tahu hati seorang hamba. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan kita, karena di medsos kadang-kadang mohon maaf kita suka berburuk sangka kepada orang lain. Lebih baik kita menata hati kita untuk tetap berhusnudzon. Karena Imam Syafi'i tadi mengatakan, man arada ayyuhtama lahu bil husna falyuhsin dzannahu. Kemudian yang ketiga, wa yamutuna bighairi iman. Dalam satu riwayat seperti itu. Dia akan mati tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk tetap dekat dengan para alim ulama, ikuti kajian-kajian ilmunya, hadiri majelis-majelis taklimnya. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.